Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Pada bab ini, materi terbagi menjadi 3 yaitu A. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. C. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Namun saya akan membahas materi bagian B, yaitu kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pembahasan. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya teman, dan tonton sampai akhir. Monopoli adalah pengusahaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Dampak monopoli bagi pelaku perusahaan. Monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, pada awalnya VOC meminta keistimewaan hak dagang. Akan tetapi, dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar monopoli, VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad 18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab lama kebangkrutan VOC. Akhirnya, tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. Mendengar istilah kerja paksa tentu kalian sudah dapat menebak bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas kemanusiaan. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan jalan Anyar Panaruka, Jalan Raya Pos Gubernur Jenderal Dandos yang memerintah tahun 1808 sampai 181, melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system atau Landaligsstelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. B. Harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan, sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. A. Sistem menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. B. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. C. Keterbatasan jumlah pegawai. D. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain. A. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun, kenyataannya selalu lebih bahkan sampai 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. B. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidaknya pernah dibayarkan. E. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. B. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda.